لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dzawajin assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Abrar, Bapak Umar Al-Asih, yang kami hormati para tokoh masyarakat sesepuh dan sesepuh di lingkungan Masjid Al-Abrar, yang kami hormati para tokoh agama, wabil khusus Ustadz Abdullah Hasan yang insya Allah pada hari ini akan menjadi imam dan khotib untuk sholat Idul Adha di masjid kita. Yang kami sayangi juga Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia pada pagi hari ini. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas berkat karunia maka kita semua bisa berkumpul di halaman masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita besar Muhammad SAW, Nabi yang sepatutnya kita jadikan suri tauladan hingga di akhir zaman. Bapak Ibu jamaah Idul Adha yang berbahagia, kami selaku panitia mewakili segenap panitia yang lainnya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tentunya kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita, hajat kita, dan niat kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang kedua, kami menyampaikan laporan menerima hewan kurban pada kesempatan ini. Hewan kurban yang diterima oleh panitia sampai hari ini sebanyak 6 ekor sapi dan 11 ekor sapi. Insya Allah dari korban nantinya akan didistribusikan kepada warga RW 13 tentunya, sebagian RW 12, RW 01 dan juga RW 02 serta beberapa pihak yang berhak untuk menerimanya. Ketiga, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Jamaah Masjid Al-Abrar yang telah mempercayakan hewan kurbannya kepada kami sebelum nanti didistribusikan kepada masyarakat yang berhak untuk mendapatkannya. Semoga kurban Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kami sebagai panitia dapat menjalankan amanah Bapak Ibu yang diberikan dengan sebaik mungkin. Yang keempat, tentunya sebagai panitia banyak kekurangan yang kita miliki. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti dalam pengelolaan sampai pendistribusian daging korban ada satu hal yang mungkin kurang berkenan dari Bapak Ibu semuanya. Yang kelima, sebagai ketua panitia, tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran panitia kurban Masjid Al-Abrar karena tanpa kerjasama, tanpa bahu-membahu, tanpa saling mendukung satu sama lain dari panitia, acara hari ini akan mustahil untuk dilaksanakan dengan baik. Semoga apa yang diusahakan, apa yang dilaksanakan oleh panitia akan dicatat sebagai amal baik dan dapat berbuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terakhir, mungkin kami sebagai panitia memohon dukungan, partisipasi, tenaga pada Bapak jamaah sekalian, muslimin dan muslimat, untuk nanti bisa ikut berpartisipasi, menyaksikan proses pemotongan hewan kurban dan juga mengelola dari kurbannya, sehingga kita akan bersama-sama bergotong royong dan tentunya akan saling mendukung satu sama lain agar acara ini nanti sampai ujung pendistribusiannya bisa berjalan seperti yang kita inginkan. Begitu kurang lebihnya sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil azim jalaluh, al-kathiri nawaluh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ifdaluh. Hamdan yastamirru tikraruhu fi kulli hin, wa tantashiru barakatuhu fil ayyami wasyuhuri was-sinin, wa tatajaddadu bihi fi ayyami juma'ina wa a'yadina, ghawamil is'adina wa imdadina. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan mu'linatan bihal lisan wa musaddiqatan bihal arkan wal janan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa amin wahyihi alladhi ta'ayyana 'ala al-ummati tasdiquhu wa qabuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ma tanaffasa subhul masarrati 'an wajhin sa'id fi kulli jum'atin wa'id wa ala alihi wa sahbihi as-salikina sabilahu fi kulli wasfin hamid wa fi'lin sadid. Amma ba'du, ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله الكلمة الجامعة والتذكرة النافعة التي تضمنت قواعد الدين وأوقفت أربابها من السعادة الكبرى على حق اليقين، ألا وهي الامتثال لما به الله أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر. ظفر العامل بها بالسعادة الكبرى في الدنيا والأخرى. وإن من سر تلك الكلمة المسموعة وفوائد تلك الدعوة المجموعة إدراك العبد من نياته وأعماله ما يبلغ به جميع آماله. وقد حضركم وقت سعيد تنافس في الحضور فيه كل عبد ذي رأي سديد، اجتمع فيه من إخوانكم المؤمنين عند بيت الله الحرام والمشاعر العظام كل من حفته عناية رب العالمين. وهذه عيد جمعت من المزيد ما لا يأتي على حصره تعديد. وقد أرشد الله على لسان نبيه الكريم إلى سنة الأضحية التي في العمل بها الفوز بالمنازل العلية والدرجات القربية. فبادروا إلى تقريب ضحاياكم واعملوا فيها على مقتضى ما عمل فيها خير داع دعاكم، وتجنبوا في تقريبها ما يخل بذاتها من عرج ومرض ونقصان جزء من أجزائها، واهدوها إلى الله كما أهداها سيد المرسلين راغبين طالبين. وفي هذه الأيام الشريفة جددوا من صالح الأعمال وواصلوا الدعوات المقبولة في تلك الأيام والليالي. أقبلوا على الأعمال فيها بالإخلاص والتوجه الخاص حتى يذكركم الله في من ذكركم من المخلصين في أداء ما أرشد إليه رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Maha besar Allah dengan kebesaran yang jauh melebihi apa yang dibayangkan manusia. Maha agung Allah dengan keagungan yang jauh melampaui apa yang ada dalam pikiran manusia. Allah selalu lebih besar dari apa yang terlintas dalam benak manusia. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mampu memujimu sebagaimana mestinya. Engkau adalah sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Maha suci Allah dari apa-apa yang disifatkan oleh manusia. Subhanallahi amma yasifun. Puji syukur kita haturkan kepada Allah yang tak terhitung pemberian dan anugerahnya,
yang kemurahan dan kebaikannya meliputi semua wujud yang ada. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah yang Esa. Tak ada sekutu baginya. Dengan kesaksian yang diucapkan dengan lisan, dibenarkan oleh hati dan dibuktikan oleh perbuatan. Kami bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba-Mu dan utusan-Mu yang Engkau amanatkan wahyu kepadanya dengan membawa kebenaran. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad, kepada keluarganya serta segenap sahabatnya yang selalu mengikuti jalan beliau dalam segala sifat terpuji dan perilaku yang lurus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Hari raya Id dirayakan sebagai ungkapan rasa syukur atas selesainya suatu rangkaian peribadatan. Jika Idul Fitri kita rayakan sebagai ungkapan rasa syukur kita setelah menyelesaikan 30 hari ibadah Ramadan, maka Idul Adha kita rayakan sebagai penanda berakhirnya rangkaian ibadah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bagi kaum muslimin yang berkesempatan berhaji maupun bagi yang tidak berangkat haji, maka bulan Dzulhijjah adalah merupakan bulan yang mulia, bulan haram yang ibadah di dalamnya mempunyai keutamaan yang lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain. Khusus mengenai 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, banyak sekali riwayat yang mengatakan bahwa sumpah Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Fajr adalah berkenaan dengan ini. Wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan 10 malam. Yang dimaksud dengan layalin ashr, para mufasir mengatakan adalah malam 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tapi karena ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini tidak termasuk sesuatu yang diwajibkan, maka sedikit sekali di antara kaum muslimin yang memberikan perhatian padanya. Padahal jika ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan akan menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan akan menyebabkan bertambahnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Ada kalanya hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Ada 2 rangkaian ibadah yang menandai hari raya pada pagi hari ini, yakni ibadah haji bagi yang melakukan ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban yang karenanya hari ini juga disebut sebagai Idul Kurban. Ketahuilah bahwa setiap bentuk ibadah yang tata cara dan manasiknya telah diatur oleh syariat selalu mengandung 2 aspek. Aspek lahiriah, yakni bentuk perbuatan fisik yang kelihatan oleh kita berupa bacaan dan gerakan, dan aspek batiniah atau aspek maknawi yang merupakan inti dari tujuan ibadah itu. Aspek lahiriah ibadah biasanya hanyalah berupa simbol-simbol, baik berupa ucapan atau gerakan. Sementara aspek batiniah lah yang memaknai simbol-simbol itu. Melalui syariat yang diajarkan oleh Nabi kita, Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan tata cara dan rangkaian simbol-simbol itu dengan indah, baik berupa ucapan ataupun gerakan tubuh, sebagai cara pengungkapan penghambaan diri kita kepada Allah yang diistilahkan dengan ibadah. Kadang Allah jadikan perilaku hamba-hamba yang dicintainya sebagai contoh teladan, lalu diabadikannya sebagai tata cara ibadah bagi generasi yang datang setelahnya. Demikianlah rangkaian ibadah haji, dipenuhi dengan gerakan-gerakan yang bersifat simbolis tapi penuh makna. Haji melambangkan kunjungan kita ke rumah sang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang telah mengundang kita melalui lisan nabinya, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu meski dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Di dalam satu riwayat dikisahkan ketika Nabi Ibrahim menerima perintah Allah untuk mengumumkan undangan haji ini kepada seluruh manusia, beliau bertanya kepada Allah, apakah mungkin suaraku yang terbatas ini akan sampai dan didengar oleh seluruh manusia? Maka Allah menjawab, wahai Ibrahim, tugasmu hanya mengumumkan, nanti akulah yang menyampaikannya kepada seluruh manusia di seluruh penjuru dunia.
sebelum menyambut datangnya tamu-tamu Allah, yakni hamba-hamba Allah yang memenuhi seruan dan panggilannya, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk terlebih dahulu membersihkan rumah itu, rumah Allah, dari berbagai kotoran lahir dan batin. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'aqifina war-ruk'a'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagai sebagian lokasi berdiri Nabi Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku dan yang sujud. Haji adalah ibadah yang memakan waktu, tenaga dan biaya yang besar. Tidak semua orang mampu melaksanakannya. Oleh karenanya Allah hanya mewajibkan haji atas orang yang betul-betul mampu, baik secara finansial maupun secara fisik. Namun bagi mereka yang tidak mampu memenuhi undangan Allah ini, janganlah berkecil hati. Jika Anda tidak mampu memenuhi undangan Allah, maka Anda bisa mengundang Allah ke rumah Anda. Karena hati seorang mukmin adalah Ka'bah baginya. Tapi sebelum kita mengundang Allah untuk datang ke rumah kita, terlebih dahulu kita mesti membersihkan rumah kita itu dari berbagai kotoran batin, baik yang berupa kesombongan, riya, bangga diri, kedengkian, kebencian, permusuhan dan lain sebagainya. Bersihkan semua itu dari hatimu, barulah engkau layak untuk mengundang Tuhan yang Maha Agung ke situ. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, sebuah kitab yang ditulis sebagai pesan untuk muridnya yang telah dianggap sebagai putranya sendiri. Beliau mengatakan, wahai anakku, bagaimana kiranya jika sultan atau mungkin sekarang ini presiden akan datang ke rumahmu, apa yang akan kau lakukan? Aku yakin engkau akan bersihkan rumahmu. Engkau akan persiapkan segala sesuatunya agar tampak bersih dan indah. Lalu bagaimana halnya jika yang akan mengunjungi rumahmu adalah Tuhanmu yang Maha Agung? Maka bersihkanlah hatimu dan perindahlah. Haji selain melambangkan kunjungan kita ke rumah Allah dalam rangka memenuhi undangannya, juga merupakan simbol kepulangan manusia ke hadirat Tuhannya melalui pintu gerbang kematian. Saat haji kita tinggalkan semua sanak keluarga, saudara dan orang-orang yang kita cintai. Kita tinggalkan pekerjaan dan kesibukan dunia. Kita tanggalkan status dan pangkat yang sering kita banggakan. Kita menuju Allah hanya dengan lembaran kain putih tak berjahit. Itulah juga yang terjadi saat seseorang meninggal dunia. Coba perhatikan apa yang dibawa oleh manusia ketika mati. Siapapun dia, orang lemah atau kuat, orang miskin atau kaya, pejabat atau rakyat jelata, ketika berpulang menuju Allah, ia hanya akan memakai kain kafan putih. Ia tinggalkan semua kekayaan yang ia kumpulkan sepanjang hidup. Ia tinggalkan sanak keluarga. Ia tinggalkan pekerjaan dan kesibukan dunia lainnya. Wukuf di Arafah merupakan miniatur padang mahsyar. Saat dikumpulkan manusia menanti pengadilan Allah Azza wa Jalla. Arafah juga berarti pengetahuan yang didapat melalui perenungan diri. Sehingga kita mengenal siapa kita dan siapa Tuhan kita yang Maha Kuasa. Di tengah lautan manusia yang mengenakan pakaian ihram yang sama, kita akan merasa kecil bagai setitik air di tengah samudera yang luas. Di sana ia akan mengenal siapa dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Adapun sa'i, yakni berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah, mengajarkan kepada kita bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita harus senantiasa berusaha mencari karunia Allah. Kita tidak boleh berdiam diri, menganggur dan malas. Untuk mendapatkan rezeki kita harus mencari jalannya dan berusaha dan bekerja. Namun ketahuilah bahwa apa yang kita dapatkan pada hakikatnya bukanlah hasil dari kerja kita sendiri, melainkan semata-mata berasal dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mencari sebab-sebab, namun sebab sesungguhnya datang dari Allah. Coba perhatikan Siti Hajar mencari air di antara bukit Safa dan Marwah, namun ternyata air yang dia cari itu diperolehnya dari bawah kaki anaknya. Itulah makna sabda Rasulullah SAW, "Aballahu an yarzuqa 'abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib." Allah enggan memberi rezeki kepada hambanya kecuali melalui jalan yang tidak ia duga sebelumnya. Dengan ini Allah ingin mengajarkan kepada manusia bahwa urusan kalian, wahai manusia,
adalah berusaha dan bekerja. Namun soal hasil itu menjadi wewenang Allah, dan hasil itu kau peroleh bukan karena usahamu, tetapi semata-mata karena kemurahan Allah, karena pemberian Allah. Oleh karenanya besar atau kecil harus kita syukuri. Manusia dinilai bukan dari hasil yang didapatnya, tapi dari seberapa besar usaha yang dilakukannya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seseorang hanya memperoleh apa yang ia usahakannya. Pelajaran lain yang dapat kita ambil dari perjuangan Siti Hajar adalah bahwa dalam setiap usaha kita harus memulainya dari sofa. Sofa artinya kebersihan dan kesucian. Kita harus memulai setiap usaha dengan niat yang suci dan bersih, dan dengan cara-cara yang bersih pula, alias jujur. Kita dilarang berusaha dengan cara menipu, korupsi, atau memanipulasi. Sementara marwah berarti kehormatan, berangkat dari kebersihan dan kejujuran. Sofa demi meraih dan mempertahankan kehormatan marwah. Lalu tawaf mengelilingi Ka'bah dengan arah yang berlawanan dengan jarum jam, melambangkan kebesaran manusia dalam melawan arus utama hegemoni dan dominasi dunia, baik sejak dulu hingga saat ini. Melempar jumroh adalah lambang keberanian dan kesiapan kita untuk menepis godaan eksternal berupa syaitan dan kroninya. Dan puncak dari semua manasik itu adalah menyembelih hewan kurban sebagai bentuk rasa syukur atas selesainya seluruh rangkaian ibadah simbolis itu. Penting sekali untuk membahas secara khusus ibadah kurban ini, karena ia bukan hanya dilakukan oleh mereka yang sedang menunaikan haji, tetapi juga dianjurkan bagi kita yang ada di tanah air yang tidak sedang berhaji, dimanapun kita berada. Kurban sejatinya berasal dari kata qurba yang artinya dekat. Kata kurban bermakna kedekatan yang sangat. Kedekatan dengan Tuhan hanya bisa kita raih dengan cara mengalahkan ego kita, mengalahkan kepentingan diri kita demi kepentingan makhluk Tuhan yang lain. Selama kita masih mencintai ego kita, mencintai harta kita, pangkat kita, dan semua hal-hal duniawi, maka kita akan tetap menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah penyembelihan Nabi Ismail oleh ayahnya Ibrahim merupakan bentuk kepasrahan total dan kecintaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengalahkan kecintaan kepada apapun dan siapapun, termasuk anaknya sendiri. Banyak penulis barat kemudian mengkritik kisah penyembelihan Nabi Ismail ini dengan mengatakan bahwa nyawa manusia terlalu mahal untuk dikorbankan. Tidak, bagi kita umat Islam tidak ada yang terlalu mahal untuk dipersembahkan kepada Allah, termasuk diri dan nyawa kita sekalipun. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kasih dan Maha Sayang kepada manusia tidak menginginkan itu. Karenanya Allah segera mengganti sembelihan Nabi Ibrahim dengan seekor domba yang besar. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Domba yang besar untuk menjadi pesan bagi segenap umat manusia agar jangan ada lagi kezaliman, penganiayaan dan pengorbanan nyawa manusia atas nama Tuhan atau dengan dalih mencari keridhaan Allah. Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya, sehingga jika kita ingin meraih keridhaan dan kecintaan Allah, bukan dengan menyakiti atau mengorbankan hamba-hambanya, melainkan justru dengan mencintai dan menyayangi hamba-hambanya itu. Ini tercermin jelas dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqulullah yaumal qiyamati ya ibna Adam maridtu falam ta'udni qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu ama alimta annaka law udtahu lawajadtani 'inda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku sakit namun engkau tidak menjengukku. Maka manusia berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu? Bagaimana engkau sakit sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Maka Allah menjawab, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan menderita sakit namun engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu bahwa jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapatiku ada di sisinya? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, Ibna Adam, ya ibna Adam, istad'amtuka falam tu'idni. Qala ya Rabbi, kaifa at'imuka wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta annahu
istat'amaka 'abdi fulan falam tut'imhu falam tasqi ama 'alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika 'indi. Wahai anak Adam, aku lapar tapi engkau tidak memberiku makan. Maka manusia menjawab, ya Rabbi, ya Tuhanku, bagaimana aku akan memberi makan engkau padahal engkau adalah Tuhan semesta alam. Kemudian Allah menjawab, tidakkah engkau tahu ada hambaku si fulan yang lapar tapi engkau tidak memberinya makan, padahal kalau engkau beri dia makan engkau akan dapati aku ada di sisinya. Dari hadis qudsi ini dapat kita ambil pelajaran bahwa keridhaan, kecintaan dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dapat diraih dengan kepedulian kita kepada hamba-hamba Allah. Karena itulah daging hasil dari sembelihan kurban itu dianjurkan untuk kita bagikan kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkan sebagai lambang kepedulian kita kepada sesama. Inti dari ibadah kurban bukanlah penyembelihan hewan-hewan itu yang sangat bersifat simbolis, melainkan ketakwaan kepadanya. La yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukanlah daging dan darahnya, tetapi ketakwaan dari kamulah yang akan sampai kepadanya. Demikian pula ketika berbicara mengenai persembahan kurban dari dua putra Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban itu dari orang-orang yang bertakwa. Hewan atau binatang yang disembelih juga sekaligus merupakan lambang dari nafsu kebinatangan yang kita harus enyahkan dari diri kita. Hewan hidup dan bergerak dengan didorong oleh insting dan nafsu, tanpa dikendalikan oleh akal. Sementara manusia haruslah mengendalikan nafsu dan nafsu kebinatangannya di bawah kendali akalnya. Maha besar dan maha agung Allah yang telah menurunkan syariatnya berupa pengajaran-pengajaran yang disampaikan melalui nabinya Muhammad SAW. Suatu tata cara ibadah, manasik, dan ungkapan penghambaan yang syarat akan makna dalam setiap detailnya. Dan manfaatnya pun bersifat multidimensional. Ada dimensi spiritualnya, ada dimensi ta'abbud atau ketaatan, ada dimensi sosial, bahkan ada dimensi kesehatan, psikologis, dimensi sejarah maupun ekonomi. Mungkin masih banyak dimensi-dimensi lain yang belum kita ketahui. Namun yang harus kita yakini dan imani adalah bahwa ritual-ritual ini memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan kita di dunia dan di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Demikianlah Nabi Ibrahim serta keluarganya telah dijadikan oleh Allah sebagai teladan. Pengalaman hidup dan perilakunya telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tata cara ibadah kita. Kita wajib menjalankan tata cara ibadah itu seperti salat, haji, menyembelih kurban dan lain-lain. Tetapi hendaknya kita tidak berhenti pada kulitnya saja, melainkan juga harus ambil isinya. Kita harus bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari ajaran-ajaran syariat yang penuh dengan simbol-simbol itu. Wudu misalnya adalah simbol pembersihan batin kita dari berbagai kotoran rohani dalam bentuk pembersihan bagian-bagian jasmani kita. Sebagai bukti bahwa wudu adalah simbol pembersihan batin kita, perhatikanlah jika kita tak menemukan air untuk berwudu, maka kita boleh menggantinya dengan tayamum menggunakan debu. Debu sesungguhnya tak bisa menyucikan kita, namun ia tetap bisa dijadikan sebagai simbol pembersihan batin kita. Salat yang secara rutin kita lakukan hendaknya bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sujud kita hendaknya bisa menjadikan kita sebagai makhluk manusia yang tidak congkak. Kepala yang kita letakkan di bawah di saat kita sujud melambangkan pengakuan kita akan kebesaran Allah dan kerendahan manusia sebagai hamba. Jika setelah sholat, setelah berulang kali kita sujud, kita masih menyimpan rasa kesombongan di dalam hati, maka bisa dikatakan bahwa kita sholat tapi kita masih dalam batas kulitnya saja. Begitu pula puasa. Kita berusaha menahan makan dan minum serta hal-hal lain yang di hari-hari biasa halal. Kita memang melakukan itu demi ketaatan kepada Allah. Kita rela menahan diri dari semua itu. Jika di dalam kehidupan sehari-hari kita masih tergiur oleh keindahan dan kenikmatan dunia dan berani menerjang yang haram, tidak bisa menahan diri dan masih tergoda untuk melakukan korupsi, menipu dan lain-lain, maka bisa dikatakan puasa kita belum membekas di hati dan perbuatan kita. Kita memang sudah puasa, tapi sebatas kulitnya saja. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bihi,
wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah tapi kulitnya saja. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu kesulitan, berbaliklah ia ke belakang. Dan di akhirat yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Demikian pula ibadah haji. Sudah semestinya orang yang telah melaksanakan haji memperoleh manfaat yang besar darinya. Haji adalah perjalanan rohani dari rumah-rumah yang selama ini mengungkuk spiritual, yakni kesanggupan meninggalkan rumah-rumah kita yang kotor supaya kita bisa beristirahat di rumah Allah yang suci. Bila sepulang haji Anda berhasil membuka lembaran-lembaran kehidupan baru yang lebih baik, maka Anda memperoleh haji yang mabrur. Asyibli, seorang tokoh dari kalangan tabi'in yang baru kembali dari menunaikan ibadah haji, menemui Sayyidina Ali Zainal Abidin, seorang sufi besar dari keluarga Nabi. Maka kepada Asyibli beliau bertanya, ketika engkau sampai di miqat dan meninggalkan pakaian berjahit, apakah engkau berniat meninggalkan pakaian kemaksiatan dan mulai mengenakan busana ketaatan? Apakah engkau bertekad mengharamkan atas dirimu semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala ketika engkau berihram? Ketika menuju Makkah, apakah engkau berniat untuk berjalan menuju Allah? Dan ketika engkau memasuki Masjidil Haram, apakah engkau berniat untuk menghormati hak-hak orang lain dan tidak akan menggunjingkan sesama umat manusia? Ketika engkau sa'i, apakah engkau merasa sedang lari menuju Tuhan di antara cemas dan harap? Ketika engkau wukuf di Arafah, adakah engkau merasakan bahwa Allah mengetahui segala keburukan dan kejahatan yang kau sembunyikan dalam hatimu? Ketika engkau berangkat ke Mina, apakah engkau bertekad untuk tidak mengganggu orang lain dengan lidahmu dan tanganmu? Dan ketika engkau melempar jumrah, apakah engkau berniat memerangi iblis dalam sisa hidupmu? Ketika semua pertanyaan itu oleh Asyibli dijawab tidak, maka Ali Zainal Abidin pun mengeluh, berarti engkau belum ke miqat, engkau belum berihram, engkau belum tawaf, engkau belum sa'i, engkau belum wukuf, engkau belum sampai ke Mina, engkau belum berhaji. Asyibli pun menangis dan ia berniat untuk mengulang hajinya di tahun berikutnya. Maka tidaklah benar orang yang mengaku telah menunaikan haji, tetapi sepulangnya dari haji ia masih meletakkan dunia di atas segala-galanya. Adalah kosong jika orang semangat menyembelih hewan kurban, tetapi nafsu binatangannya masih menguasai dirinya. Ia masih suka memakan hak orang lain, masih gila kedudukan, gila jabatan dan harta, masih tidak peduli terhadap nasib sesama kaum muslimin, dan masih mementingkan diri sendiri. Kalau kita perhatikan sekarang ini di dunia medsos, betapa banyak orang yang demi meraih keuntungan materi dan duniawi, demi memperbanyak viewer dan subscriber, membuat konten-konten yang tidak mendidik, merusak generasi muda, atau menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara sesama anak manusia. Kadang-kadang semua itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak bermoral. Mereka memotong dan mengedit video tokoh-tokoh tertentu, lalu dihadap-hadapkan dengan potongan video-video yang lain agar menimbulkan kesan bahwa kedua tokoh itu sedang berseteru satu sama lain. Semua ini tentu akan berdampak terjadinya permusuhan antara satu tokoh dengan yang lain bersama para pengikutnya. Tentu saja ini semua termasuk kategori kejahatan yang akan dimintai tanggung jawab di akhirat nanti. Nabi kita Muhammad SAW telah diutus dengan membawa misi perdamaian yang berperan mendamaikan semua pihak-pihak yang berseteru. Kaum Ansar yang terdiri dari kaum Aus dan Khazraj telah bertahun-tahun bermusuhan dan berperang. Namun saat Nabi datang ke Madinah, mereka akhirnya menjadi bersaudara. Ini diabadikan di dalam Al-Quran. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu kamu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu dengan nikmat Allah itu kalian menjadi bersaudara. Jika Nabi kita telah menjalankan perang sebagai juru damai, lalu mengapa kita sebagai umatnya kini malah menjadi penyulut kebencian dan permusuhan? Kita telah diingatkan oleh Allah untuk tidak mengikuti para provokator semacam itu. Wala tuti' kulla 'allafin mahin, hammazin masya'in binamim, manna'il lil khair mu'tadin athim, utullin ba'da dzalika zanim. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku, kasar dan terkenal kejahatannya. Semoga Allah membantu kita untuk bisa memahami dan menangkap makna-makna dari ibadah yang diajarkan kepada nabinya,
dan serta diajarkan kepada kita serta memudahkan kita untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah melindungi kita dari perilaku-perilaku yang dapat menghapus nilai-nilai dari amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. As'alullah an yaktubani wa iyyakum mimman hadara hadhihi al-mawaqit bi ziyadati iqbalin wa tathbit wa an yu'ida hadhihi al-a'yad wa an yuwaffiqani wa iyyakum lil ihsan fil aqwali wal a'mal wa yaktubana fi diwan man qabilahu min ahli al-kamal wa yudimu masarratina fi sabili mardatihi ويوقفنا من العمل الصالح على حال ثمراته ويجعل هذه العيد عائدة علينا وعليكم في مزيد من كل سعي حميد وقول سديد نلحق به الكمل من العبيد وإن أشرف الكلام وأحسنه وأبين النظام وأتقنه كلام الله القديم الهادي إلى الصراط المستقيم فقد قال في ذلك اللفظ القويم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفقنا الله وإياكم لحفظ حق هذا الكتاب وأداء ما له من آداب وهدانا للعمل به إلى طريق الصواب. أقول بهذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.